Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada para mahasiswa yang sedang menyaksikan video ini. Melalui video ini saya akan mereview kembali materi yang kita bahas pada saat virtual meeting. Di virtual meeting pertama mata kuliah kewarganegaraan. Ya, di sini saya akan menerangkan kembali tentang panduan perkuliahan kewarganegaraan. Nah, saya akan menerangkan secara singkat saja. Untuk panduan secara lengkapnya Anda bisa membaca nanti pada saat Anda bisa mendownload file ini di e-learning ya, karena file ini sudah saya upload di e-learning. Nah, panduan perkuliahan ini berisi tentang materi pembelajaran, kontrak perkuliahan, visi misi, capaian, skala penilaian, serta syarat kelulusan. Oke, saya akan terangkan satu persatu. Oke, mengenai deskripsi visi misi serta capaian perkuliahan. Ya, jadi pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi ya, dan juga merupakan salah satu mata kuliah pendidikan karakter, di mana diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah kewarganegaraan, diharapkan mahasiswa itu akan terbentuk suatu karakter yang menjadi seorang warga negara yang baik ya. Warga negara yang baik itu yang seperti apa? Bisa jadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang demokratis, partisipatif, dan kemudian taat azas dan lain sebagainya. Intinya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu adalah mata kuliah pembentukan karakter menjadi warga negara yang baik, yang paham nilai-nilai kebangsaan, yang tahu hak dan kewajibannya Anda sebagai warga negara. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS ya, dan program kita adalah kelas e-learning. Nah, kemudian di sini adalah capaian mahasiswa yang diharapkan pada saat setelah Anda belajar kewarganegaraan, Anda bisa berpikir kritis ya, bisa berpartisipasi aktif pada kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi ya kan. Terus kemudian bisa mengembangkan sikap positif dan demokratis, bisa berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia, mengapresiasi nilai moral, etika, dan religius, menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, mengembangkan sikap demokratik, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ini adalah capaian dari mata kuliah kewarganegaraan itu sendiri. Nah, kemudian materi perkuliahan selama kita menempuh satu semester ini adalah 14 modul ya. Jadi di sini 7 modul itu kita pelajari sebelum UTS dan 7 modul kita akan pelajari setelah UTS ya. Nah, 7 modul sebelum UTS itu adalah pendahuluan etika berwarga negara, kewarganegaraan sebagai mata kuliah kepribadian, negara dan sistem pemerintahan, identitas nasional, demokrasi Indonesia, hak dan kewajiban negara, konstitusi dan rule of law. Nah, ini dia ya untuk yang 7 modul pertama. Ini adalah materi sebelum UTS, dan materi sesudah UTS yaitu 7 modul menjelang UAS, yaitu hak asasi manusia, wawasan Nusantara, kemudian ketahanan nasional, hubungan agama dan negara, otonomi daerah dalam bingkai NKRI, good governance, dan juga globalisasi. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai pembagian mata kuliah berdasarkan online, Anda bisa baca di sini nanti ya. Nah, ada contohnya modul 1 etika berwarga negara itu ada di online ke-1, kemudian KWN sebagai mata kuliah kepribadian ini ada di online kedua, dan seterusnya sampai online ke 15 nanti ya, ditutup dengan materi globalisasi. Oke, sekarang pelaksanaan perkuliahan. Oke, ada beberapa perubahan tatap muka ya pada saat kita perbedaan dari semester yang lalu ya.
Dimana kalau semester yang lalu kita tatap muka virtual itu sebanyak 4 kali, ya kan? Yaitu 1, 2, 7, 14 ya. 1, 2, 7, 15 ya untuk yang semester yang lalu ya. Nah, kalau sekarang itu kita tatap muka itu hanya 3 kali saja. Jadi tidak 4 kali lagi. Pada semester sekarang kita tatap muka virtual itu adalah 3 kali, yaitu di pertemuan 1 itu adalah tatap muka virtual pertama, pertemuan 7 sebelum UTS itu adalah tatap muka virtual kedua, pertemuan 15 sebelum UAS itu adalah tatap muka virtual ketiga. Jadi kita akan melaksanakan 3 kali tatap muka virtual ya. Dan ini menjadi wajib dan juga akan diabsen ya. Kemudian tidak akan ada forum dan kuis selama melaksanakan di GMeet. Jadi di minggu 1, 7 dan 15 itu tidak ada forum dan kuis ya. Nah, kemudian untuk tatap muka online itu kita akan laksanakan sebanyak 10 kali ya kan. Akan kita laksanakan sebanyak, karena kita 16 ya, jadi sekitar 11 kali ya, 11 tambah 3, 12 kali ya, 11 kali dengan 1 kali UTS dan UAS. Nah, di sini akan ada forum dan kuis ya. Jadi yang namanya tatap muka virtual itu adalah tatap muka dengan dosen ya di dalam kelas virtual. Kalau tatap muka online itu Anda mengerjakan aktivitas forum dan kuis yang akan kita laksanakan sebanyak 11 kali ya. Nah, kemudian 1 kali ujian tengah semester dan juga 1 kali ujian akhir semester. Ini untuk pelaksanaan perkuliahan. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran, ya untuk metode pembelajaran itu sendiri saya menggunakan metode student active learning ya. Student active learning ini di mana Anda itu nanti akan secara aktif menganalisa materi-materi yang akan saya berikan pada saat perkuliahan. Salah satunya adalah studi kasus yang akan saya berikan melalui forum ya. Jadi berbeda antara mata kuliah KWN di Anda SMA yang mungkin hanya sekedar teori. Kalau sekarang Anda sudah mahasiswa sehingga tahapnya itu sudah analisa, di mana mahasiswa akan diberikan kasus-kasus ya yang perlu dicari pemecahannya sesuai dengan teori-teori kewarganegaraannya. Jadi seperti kita lihat ada fenomena di sini hoax ya, terus kemudian black campaign pada saat pilkada, terus memudarnya nilai-nilai toleransi. Nah, ini bagaimana kita lihat apakah melanggar azas-azas atau syarat dari demokrasi. Kita akan belajar demokrasi nanti di modul keempat. Nanti akan saya berikan kasus-kasus. Nah, akan saya berikan pertanyaan, menurut pendapat Anda ini melanggar prinsip-prinsip dan etika demokrasi nggak? Kira-kira seperti itu ya. Nah, diskusi ini Anda bisa diskusi nanti dilakukan di forum e-learning, atau kalau misalnya Anda merasa diskusi itu perlu penjelasan dari dosen, Anda bisa WA saya ya. Nah, kemudian kuis dan juga problem based learning. Problem based learning ini sama seperti studi kasus tadi ya. Oke, itu dia. Oke, kemudian berikutnya adalah aktivitas di dalam e-learning. Nah, aktivitas yang Anda lakukan pada saat e-learning itu adalah aktivitas tatap muka virtual, yang kedua aktivitas forum dan kuis. Nah, ada perbedaan yang signifikan antara forum ya, antara forum pada bagaimana cara mengerjakan forum pada semester lalu dan juga semester sekarang. Apa perbedaannya? Nah, kalau semester yang sekarang, dan ini sudah disosialisasikan oleh kampus menjadi kebijakan kampus, kemudian berlaku untuk semua mata kuliah yang sifatnya e-learning. Forum ya adalah prasyarat untuk mengisi kuis. Artinya pada saat Anda mau mengisi kuis, Anda harus lulus dulu forumnya
ya. Nah, jadi aktivitas yang Anda kerjakan itu jangan kuis dulu, tapi forum dulu. Nah, waktu mengisi forum itu adalah maksimal 5 hari terhitung dari hari pertama e-learning. Ya, jadi tidak lagi forum itu full sampai 7 hari, tetapi maksimal 5 hari terhitung dari hari pertama e-learning. Kemudian setelah Anda mengisi forum, dosen akan menilai forum Anda. Kalau nilai forum Anda sudah 70, baru Anda bisa mengakses kuis. Bu, bagaimana dengan kuis? Oke. Kalau misalnya kuis itu waktunya 7 hari. Artinya gini, pada saat Anda mengisi forum hari pertama, ya kan, kemudian dosen sudah menilai forum Anda, nah Anda udah bisa langsung akses kuis. Ya, tetapi misalnya Anda mengisi forum di hari pertama, nah kemudian nilainya sudah keluar 70, nah terus Anda misalnya tidak sempat mengisi kuis, di hari ke-6 Anda tetap bisa mengisi kuis. Jadi kalau untuk forum itu full 7 hari. Yang berbeda itu adalah waktu forum itu hanya 5 hari, kalau kuis itu waktunya 7 hari. Jadi pesan saya yang paling penting adalah Anda kejar forumnya dulu. Karena saya senang sekali memberikan nilai besar ya, nilai-nilai bonus kalau Anda itu menjawab di hari pertama perkuliahan khusus untuk forum. Nah, nanti di hari kedua Anda cek nih, wah forum saya sudah dinilai oleh dosen. Anda langsung bisa mengakses kuis. Nah, mengakses kuisnya kapan? Ya setelah Anda mendapatkan nilai dari dosen, nilai forum dari dosen sampai hari ke-7. Kira-kira gitu ya. Nah, untuk tugas besar itu hanya diberikan 1 kali selama periode perkuliahan. Itu dia. Nanti akan saya jelaskan tersendiri videonya tentang tugas besar. Oke, sistem penilaian. Ya, jadi gini. Untuk forum dan kuis ya, nilai rata-rata, jadi bobot penilaian itu sekarang itu sangat real time. Real time-nya seperti apa? Real time dan berimbang. Jadi gini, di sini kita lihat ada pembagian yang seimbang 50% real time, 50% yang UTS dan UAS. Jadi untuk forum, kuis, dan tugas itu mendapat porsi 40% dari total keseluruhan nilai. Nanti yang diambil nilai rata-rata dari forum, kuis, dan tugas. Tambah absen 10%. Itu adalah real time aktivitas Anda sehari-hari. Nah, ditambah UTS bobotnya 25%, ujian akhir semester itu adalah 25%. Jadi kalau digabung adalah 100%. Jadi penilaian kira-kira seperti itu ya. Oh ya, satu lagi terkait dengan kuis ya. Ada perubahan juga di mana Anda itu hanya diperbolehkan mencoba kuis itu 1 kali saja. Ya, karena memang itu aturan dari kampus yang baru, Anda hanya diperbolehkan mencoba kuis 1 kali saja. Bu, bagaimana jika misalnya nilai kuis saya itu tidak sesuai atau kurang? Anda boleh WA saya meminta tugas tambahan untuk remedial, ya, untuk perbaikan nilai. Boleh, saya perbolehkan. Silahkan gunakan grup atau gunakan WA untuk untuk berkonsultasi dengan saya terkait dengan perbaikan nilai ya. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Nah, kemudian periodisasi e-learning kita adalah 7 hari ya. Kalau kita kelas Rabu berarti akan berakhir di hari Selasa. Tetapi khusus untuk forum itu periodisasinya itu hanya 5 hari. Jangan lupa ya. Nah, kemudian untuk absen, kita masih sama. Semenjak semester ini, absensi itu terintegrasi dengan Siska. Jadi kalau Anda mau terintegrasi absennya dibaca oleh sistem Siska, Anda harus mengerjakan 2 aktivitas, forum dan kuis. Tidak bisa salah satunya. Syarat kelulusan adalah 64% kehadiran, ya, dan juga absen akan menjadi nilai yaitu 10%. Syarat kelulusan, absennya 64%, mengikuti perkuliahan, 3 komponen, virtual, forum, dan kuis, serta tugas ya. Kemudian mengikuti UTS dan UAS, itu adalah syarat kelulusan. Ya, terkait kontrak perkuliahan Anda bisa baca ya di panduan. Ini dia ya panduan kita. Saya sangat terbuka untuk berkomunikasi seputar perkuliahan.
Anda silahkan bertanya kepada saya apa yang menjadi kendala Anda, apa yang menjadi kebingungan Anda. Anda boleh via WA langsung atau boleh via grup ya. Mohon jangan segan-segan untuk WA apabila ada yang ingin Anda tanyakan. Saya pasti akan membimbing ya, karena komunikasi yang baik ini nantinya akan mempermudah proses perkuliahan kita sampai selesai dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu saja penjelasan saya terkait dengan panduan perkuliahan kewarganegaraan Undira ya. Silahkan Anda baca kembali karena ini sudah ada di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Salam kebajikan untuk kita semua.